Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berada dalam ruangan IHT ini. Gimana Bapak Ibu? Sehat? Oke. Sebelum memulai IHT tentang struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan, kita lakukan ice breaking dulu ya. Perhatikan apa yang saya lakukan. Ya, terlihat ya, ini saya menggenggam, ini saya katakan batu. Kalau misalnya saya membukakan tangan, ini kertas. Sedangkan kalau seperti ini adalah gunting. Batu, kertas, gunting. Bisa dipahami? Silakan. Batu, gunting, kertas. Batu, gunting, kertas. Nah, sekarang silakan menyebutkan apa yang saya buat, yang saya lakukan itu dengan ya, instruksi tadi. Ini apa? Oke, ini, oke, ini, oke, oke, Ibu anggap cukup ya untuk ice breaking kali ini. Kita bisa memulai ke materi. Sebelum kita masuk ke materi struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan, saya ingin mereview dulu bahwa struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini pada dasarnya adalah perkembangan atau pengembangan dari kurikulum sebelumnya ya, atau kurikulum K13. Apa sih bedanya kurikulum Pusat Keunggulan dengan kurikulum sebelumnya? Kita lihat paparan saya berikut. Pembaharuan pembelajaran di SMK Pusat Keunggulan pada dasarnya meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi pada kurikulum sebelumnya. Dulu berbasis kompetensi, ya. Pada dasarnya kurikulum Pusat Keunggulan sama, berbasis kompetensi, di mana di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, ya, utuh dan berkelanjutan. Sedangkan pembelajaran juga fleksibel, teaching at the right level. Muatan mapelnya dikurangi, tujuannya untuk penyederhanaan dan berkarakter Pancasila. Ya, di sini penguatan profil pelajar Pancasila dan pengembangan karakter dan budaya kerja. Kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang telah dimulai, ya, dikuatkan di SMK Pusat Keunggulan. Di sini struktur minimum, ya, pemerintah menetapkan struktur minimum di mana satuan pendidikan dapat mengembangkan program pembelajaran yang lebih sesuai kebutuhan dan kemampuan. Otonomi, di sini kurikulum memberi kemerdekaan kepada satuan pendidikan merancang pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Pemerintah menyediakan contoh, ya, model. Sederhana, perubahan minimal tapi signifikan, di mana tujuan arah pengembangan dan rancangannya jelas, mudah dipahami. Juga gotong royong atau melibatkan banyak pihak. Berikutnya, penguatan literasi dan numerasi. Ya, literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Ini membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh, ya, di semua mata pelajaran. Literasi dan numerasi tidak hanya terkait dengan mata pelajaran bahasa dan matematika.
Tujuan pendidikan nasional, ya, ini mencetuskan ide profil pelajar Pancasila. Ya, profil Pancasila, pelajar Pancasila ini kalau zaman dulu ada standar kompetensi lulusan, ya. Nah, standar kompetensi lulusan, ada juga standar isi, standar proses, standar-standar lainnya. Ini nanti tercakup dalam capaian pembelajaran. Struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Ya, di sini satuan pendidikan tentu saja harus membuat perangkat ajar, buku teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar, mata pelajaran, dan proyek profil pelajar Pancasila. Ya, contoh kurikulum satuan pendidikan di sini harus fleksibel, ya, dinamis, mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian, visi dan misi satuan pendidikan, karakteristik peserta didik, dan konteks dan kebijakan lokal. Ini membuat kurikulum operasional di satuan pendidikan. Perangkat ajarnya pun dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kerangka kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Kita tahu di SMK ada spektrum keahlian. Spektrum keahlian ini menurunkan struktur kurikulum, di mana di dalam struktur kurikulum ada daftar mata pelajaran dan alokasi waktunya. Ada kelompok umum dan ada kelompok kejuruan. Struktur kurikulum di dalamnya ada capaian pembelajaran dan asesmen. Ya. Juga perangkat ajarnya, di mana perangkat ajarnya di situ ada alur tujuan pembelajaran juga modul ajar. Capaian pembelajaran di sini deskripsinya uraian mata pelajaran ada identitas mapel, rasional, tujuan, karakteristik, capaian pembelajaran juga referensi yang digunakan. Pembelajaran dan asesmen di sini prinsip umum pembelajaran dan asesmen. Spektrum keahlian SMK, ya. Resume di sini ada perubahan spektrum keahlian SMK antara Perdirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018 dengan spektrum keahlian SMK tahun 2021. Kalau dulu ada 9 bidang keahlian, maka sekarang hanya ada 10 bidang keahlian. Kalau dulu 49 program keahlian, sekarang 50 program keahlian. Kalau dulu ada 146 kompetensi keahlian, sekarang itu tidak ada kompetensi keahlian. Spektrum keahlian untuk program keahlian SMK tahun 2021 terdiri dari teknologi konstruksi dan properti. Di dalamnya ada teknik perawatan gedung, konstruksi dan perawatan bangunan sipil, teknik konstruksi dan perumahan, desain pemodelan dan informasi bangunan, dan teknik furnitur. Ya. Berikutnya, teknologi manufaktur dan rekayasa. Ada teknik mesin, teknik otomotif, teknik pengelasan dan fabrikasi logam, teknik logistik, teknik elektronika, teknik pesawat udara, teknik konstruksi kapal, kimia analis, teknik kimia industri, dan teknik tekstil. Berikutnya, energi dan pertambangan. Di sini ada teknik ketenaga listrikan, teknik energi terbarukan, teknik geospasial, teknik geologi pertambangan, dan teknik perminyakan. Kemudian, teknologi informasi terdiri dari pengembangan perangkat lunak dan GIM, dan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Berikutnya, kesehatan dan pekerjaan sosial. 1. Layanan kesehatan. 2.
teknik laboratorium medik, teknik farmasi, dan pekerjaan sosial. Agribisnis dan agriteknologi terdiri dari agribisnis tanaman, agribisnis ternak, agribisnis perikanan, usaha pertanian terpadu, agriteknologi pengolahan hasil pertanian, kehutanan. Ya, berikutnya kemaritiman terdiri dari teknik kapal penangkapan ikan, nautika kapal penangkapan ikan, teknik kapal niaga, dan nautika kapal niaga. Bisnis dan manajemen, ya, 1 pemasaran, 2 manajemen perkantoran dan layanan bisnis, 3 akuntansi dan keuangan lembaga. Berikutnya pariwisata. Ada usaha layanan pariwisata, perhotelan, kuliner, spa, dan kecantikan. Untuk terakhir, spektrum keahlian ke-10, seni dan ekonomi kreatif, seni rupa, desain komunikasi visual, desain dan produksi kriya, seni pertunjukan, broadcasting dan perfilman, animasi, dan busana. Ya. Sedangkan untuk struktur kurikulum SMK, ya, ada muatan umum, ya, mata pelajaran dengan materi umum yang sama dengan SMA, ada materi kejuruan, yaitu mata pelajaran yang mendukung penguasaan keahlian kejuruan, ditambah penguatan profil pelajar Pancasila, serta pengembangan karakter dan budaya kerja. Kelompok umum di sini terlihat ada perbedaan antara kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dalam jumlah kodenya, ya, kode mapelnya. Di sini pendidikan agama 3 jam. Berikutnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, sejarah, dan pilihan minimal untuk seni, ya, bisa seni musik, bisa seni rupa, bisa seni tari, atau seni teater. Sedangkan untuk kelompok kejuruan di sini ada matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek IPA dan ilmu pengetahuan alam dan sosial, kejuruan, proyek kreatif dan kewirausahaan, praktek kerja lapangan, mata pelajaran pilihan. Terakhir muatan lokal, ya. Di sini 2 jam saja. Dan C, penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter dan budaya kerja. Oke. Struktur kurikulum SMK seperti yang tadi sudah dipaparkan, ada umum, ada kejuruan, dan juga penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter dan budaya kerja. Penjelasan struktur kurikulum SMK kalau bintang 1 di sini diikuti oleh semua peserta didik sesuai dengan agama. Bintang 2 di sini proporsi jam pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian. Bintang 3 ini maksimal 2 jam pelajaran tiap minggu, ya, tiap tahun di kelas 10 dan 11, dan 36 jam pelajaran di kelas 12. Sedangkan bintang 4 ini dilaksanakan dalam sistem blok sebagai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, untuk struktur kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu umum dan kelompok utama, yaitu umum dan kelompok kejuruan. Kelompok umum di sini adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh sesuai dengan fase perkembangannya, yang memiliki norma kehidupan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia. Kelompok kejuruan adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki kompetensi sesuai perkembangan dunia kerja serta ilmu pengetahuan teknologi seni dan budaya. Mata pelajaran informatika dirancang sama dengan satuan pendidikan lain, tapi dapat dipelajari dengan menyesuaikan konteks program keahlian peserta didik. Mata pelajaran proyek IPAS berisi muatan tentang literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang
diformulasikan dalam tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris di kelas 10 berisi materi umum yang juga mendasari pembelajaran di kelas 11 dan 12 yang merupakan pendalaman materi dalam konteks kejuruan pada masing-masing program keahlian. Mata pelajaran kejuruan yang dipelajari di kelas 10 merupakan mata pelajaran dasar program keahlian. Oke. Berikutnya, gambaran penerapan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri sendiri setiap individu melalui budaya sekolah. Pembelajaran intrakurikuler, penguatan karakter dan budaya kerja maupun ekstrakurikuler. Ya, di sini ada gambaran seperti bulat begini, artinya menyeluruh. Ya. Berikutnya, tema program penguatan profil pelajar Pancasila. Kemendikbud menentukan tema untuk setiap kegiatan penguatan yang diimplementasikan di satuan pendidikan SMK. Tiap tahun tema dapat berubah. Untuk tahun 2021-2022 ada 9 tema yang dikembangkan berdasarkan isu prioritas yang dinyatakan dalam peta jalan pendidikan nasional, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan, dan budaya kerja industri. Demikian pemaparan tentang struktur kurikulum pusat keunggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.